Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini saya mengajak kepada kita semua untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala terus memberikan segala nikmat karunia-Nya kepada kita. Rezeki yang tiada mampu kita hitung persatu persatu. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ini kita mampu menggunakan
sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatur Rabb. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah hal yang harus kita kaji terus-menerus agar supaya semua karunia Allah itu kita mampu menggunakan ke arah yang benar, yaitu untuk mensyukuri nikmat Allah atau beribadah kepada Allah. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan uswatun hasanah beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa sekaligus bernegara. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi adalah dalam Al-Qur'an surat kedua ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang terus mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan ayat ini, saya sengaja bawakan ayat ini untuk mengingatkan kita bahwa sebagai hamba diturunkan sebagai khalifatur Rabb ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Untuk berbuat kebajikan itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Karena itu sebagai hamba yang beriman, kita terus mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita terus berada di track yang benar. Terkadang potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita sadar tapi tidak mampu untuk menggunakan di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak godaan, banyak pengaruh yang datang kepada kita. Dan sering pengaruh-pengaruh inilah yang membuat kita terjerumus dalam berbuat kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Dailami. Sittatu asya tubitul a'mal. Al-istighalu bi uyubil khalq wa kaswatul qalb wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tulul amal wa dhalimul la yantahi. Hadis riwayat Dailami. Hadis ini sengaja saya bawakan untuk kita semua, untuk mengingatkan kita bahwa kita masih berada di bulan pertama dari bulan Hijriah, tahun Hijriah. Kita tidak tahu apakah amal ibadah kita selama ini terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, atau justru sebaliknya amal ibadah kita menjadi hilang karena kelalaian kita. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, menitipkan kita dalam sulbi Adam, Allah mengadakan perjanjian ketuhanan. Alastu bi rabbikum, apakah engkau mengaku saya ini adalah Tuhanmu? Jawab calon manusia, bala sahibna. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kalau begitu nanti pada hari akhir, jangan sampai kamu mengatakan kamu ini adalah orang-orang yang lalai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada perjanjian kita dengan Tuhan atau perjanjian ketuhanan ini, Allah kemudian menitipkan dalam diri kita potensi-potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kami ilhamkan ke dalam diri manusia itu ada sifat-sifat fujur, ada sifat-sifat takwa.
Qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha. Maka sungguh-sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan sifat fujurnya tadi. Semuanya diarahkan untuk menuju jalan kebenaran. Tapi sungguh-sungguh merugi orang-orang yang mengotori sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat takwa, sifat-sifat hanif yang ada pada diri kita. Karena itu iman kita ini bisa naik, bisa turun. Karena itu hadis Nabi tadi mengingatkan kepada kita, jangan-jangan amal ibadah kita yang baik yang sudah kita perbuat di umur kita ini hilang seketika karena ada 6 hal yang ada dalam kandungan hadis ini. Ada 6 sifat yang menghapus segala kebaikan. Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalq. Sibuk mencari kesalahan orang lain. Kuman di seberang laut nampak begitu jelas, tapi gajah di pelupuk mata kita lupa bahwa itu adalah gajah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang iri kepada orang lain, inilah yang menghapus segala kebaikan yang pernah kita lakukan. Mencari-cari kesalahan orang lain. Apalagi di era sekarang ini ada loncatan informasi begitu cepat. Tangan kita ini menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Seringkali kita menuduh orang tanpa tabayun terlebih dahulu, tanpa melihat apa alasan dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kemudian amal ibadah kita yang kita kerjakan bertahun-tahun dalam usia kita ini hilang karena kita sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Yang terbaik adalah mari kita bermuhasabah pada diri kita sendiri, agar supaya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan berdasarkan ilmu, kalau itu kesalahan, maka berusahalah, mari kita berusaha untuk memperbaiki di hari-hari yang akan datang. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa kaswatul qalb, keras hati, sombong. Sombong adalah aksesoris Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai hamba dilarang oleh Al-Khaliq untuk memakai sifat sombong ini. Iblis sombong karena ketika diperintahkan untuk sujud sebagai takdim kepada Adam yang memiliki ilmu pengetahuan, iblis tidak mau, menganggap dirinya penciptaannya jauh lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis dari api. Dia menganggap bahwa dirinya lebih tinggi derajatnya dibanding Adam. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Sifat sombong yang demikian ini yang menyebabkan iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga Allah yang seluas langit dan seluas bumi. Tapi iblis, kesombongannya tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia menerima laknat Allah tadi, tapi dia meminta, ya Allah berikanlah saya umur yang panjang. Dan yang kedua, ilmu untuk menggoda anak Adam. Yang ketiga adalah saya tidak mampu menggoda anak Adam selama mereka beriman dan beramal soleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Karena itu kita sebagai hamba manusia yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengenakan aksesoris Allah yang sombong. Sifat sombong ini sering menjerumuskan siapa saja di antara kita. Banyak contoh umat-umat yang hancur gara-gara kesombongan. Banyak petinggi-petinggi, banyak penguasa-penguasa di muka bumi ini karena sombong, kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habbud dunia. Cinta dunia.
siapapun di antara kita pasti kita mencintainya. Padahal dunia ini hanya sejenak kita lempati. Tetapi justru yang sedikit ini justru kelak kita menerimanya di hari akhir nanti, dan itu abadi. Tetapi orang lebih sering mengutamakan dunia daripada akhirat. Kita tidak dilarang untuk mencari urusan dunia, tetapi jangan melupakan urusan akhirat. Harus seimbang. Bukankah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita yang kita panjatkan setiap hari. Karena itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia kita jadikan sawah ladang untuk akhirat. Ad-dunya mazratul akhirat. Jamaah yang alhamdulillah, jangan sampai mencinta dunia berlebih-lebihan sehingga melupakan akhirat kita. Yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, waqilatul hayat, yaitu sedikit rasa malu. Malu adalah setelit dalam kehidupan kita sebagai hamba. Karena itu kalau apabila rasa malu itu sudah tercampak dari diri kita, diambil dari diri kita, maka sifat kita tidak lebih dari sama dengan binatang. Jangan sampai kita seperti binatang. Karena membedakan kita hawa nafsu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu inilah yang membedakan kita dengan hewan. Kalau rasa malu ini sudah dicabut dari kita, kita melakukan suatu perbuatan sama seperti hewan. Karena ini maka kita akan dicampakkan oleh Allah dalam api neraka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat yang ke-7 ayat yang ke-178. Karena potensi yang ada pada diri kita abaikan. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins qulubun lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita punya hati tapi tidak mampu kita gunakan untuk merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Kita punya mata tapi tidak mampu kita gunakan untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah yang ada di semesta ini. Kita punya telinga tapi tidak mampu mendengarkan seruan-seruan Allah untuk kita. Kita adalah orang yang lalai, maka kita ibaratkan seperti hewan. Balhum adal, bahkan lebih rendah dari kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rasa malu tetap kita jaga. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah setengah dari iman. Selanjutnya watulul amal, panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan selalu ingin hidup 1000 tahun lagi, ingin menguasai ini, ingin menguasai itu dan lain sebagainya. Padahal yang kita makan satu piring sudah kenyang, tapi begitu serakahnya kita, sehingga apapun yang kita lakukan kita halalkan demi mendapatkan hasil yang sebanyak-banyak. Bahkan kita perkirakan untuk 7 turunan kita ke belakang. Berikutnya adalah wadhalimlah yang tadi, orang yang melakukan perbuatan zalim yang tidak henti-henti. Ini juga dalam kehidupan kita banyak terjadi seperti ini. Karena itu, kalau 6 sifat ini ada pada diri kita dan terus kita lakukan, maka amal ibadah kita sepanjang umur kita ini, tahun-tahun sebelumnya, akan hilang, terhapus oleh perbuatan-perbuatan ini. Karena itu ayat surat Al-Baqarah ayat 218 ini, mari kita gunakan untuk memacu diri kita, bahwa sebagai hamba kita terus mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah kita harus memperbaiki kualitas iman kita. Syarat yang kedua adalah kita harus bermuhasabah, dan kalau kita mengetahui diri kita melakukan kesalahan, cepat hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi dhulumati ilan nur. Dan yang ketiga adalah kita harus berjihad di jalan Allah, yaitu melakukannya dengan sungguh-sungguh
dan hanya kepada Allah kita berserah diri dan terus memohon pertolongan Allah berupa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Khotbah yang kedua ini saya mengajak kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, 6 sifat ini masih bahkan sangat dominan yang menyebabkan kita tidak pernah merasakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena di antara pemimpin-pemimpin kita banyak memiliki sifat-sifat yang demikian. Sauqibai, seorang penyair Arab, dia mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaqum zahabu. Nasib suatu bangsa ditentukan oleh perilaku akhlak dari anak bangsanya. Jika akhlaknya sudah pergi, maka hancur pula bangsa tadi. Karena itu kita terus berharap memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesadaran agar supaya kita tetap mengharapkan kasih sayang Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa pada Allah, maka Allah akan untuk mendatangkan berkah dari langit dan dari bumi. Sebaliknya kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah mengajar kita dengan azab yang pedih. Kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terus memberikan rahmatnya kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidan. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimaz sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adilla sirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'il biladil muslimin. Allahumma Indonesia aminatan mutmainnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bil islam wa ahlihi wa biladil muslimin sarra farda alaihi sarrahu. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.